Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Nurul Aulia Ramadhani. Di kesempatan kali ini, aku bakalan membagikan sedikit ilmu buat kalian yang lagi ada di rumah di tengah pandemi ini. Jadi, ilmu apa sih yang bakalan aku bagi? Ilmu yang bakalan aku bagi itu tentang perubahan sosial dan pendidikan. Jadi, yang pertama, aku bakalan menjelaskan tentang perubahan sosial menurut beberapa para ahli, yaitu ada Selo Sumarjan. Nah, menurut beliau ini, perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilakuan antar kelompok dalam masyarakat. Yang kedua ada Kingsley Davis. Nah, beliau ini menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi kemasyarakatan. Yang ketiga ada Samuel Koenig, mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan masyarakat. Sedangkan perubahan itu mempunyai beberapa sifat, yaitu cepat atau lambat, progres, kemajuan atau regres, kemundurannya, dan manifest, kentara atau latent, yang artinya tersembunyi. Jadi itu kayak kebalikannya gitu. Nah, setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat selalu memunculkan resiko kehidupan sosial atau ketidakpastian sosial. Nah, di dalam tatanan sosial yang baru atau yang lebih modern, lebih menekankan pada rasionalisasi yang bersifat progresif dalam dunia kemasyarakatan. Dalam masyarakat yang mengalami transformasi, solidaritas bukan lagi prioritas. Jadi banyak banget orang-orang yang sekarang jadi lebih individualis dan mengesampingkan tentang solidaritas. Misalnya, kalau anak-anak zaman sekarang itu di umur 5 tahun ke atas lebih suka main PlayStation daripada main keluar sama teman-temannya, main dakon ataupun gobak sodor, permainan-permainan tradisional. Nah, akibatnya anak-anak di zaman yang sekarang cenderung individualistik. Nah, terus ada dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Dalam realitas pendidikan di era digital ini diperlukan perubahan paradigma pendidikan, bahkan menyangkut pula perubahan pada aspek metode, media, dan strateginya. Interaksi tatap muka antar pendidik dengan peserta didik tidak lagi memadai, sehingga dapat diperkaya dengan metode atau strategi lain yang memanfaatkan multimedia pembelajaran. Jadi sekarang itu guru-guru lebih banyak menggunakan video tutorial daripada mengajar secara langsung. Yang pertama itu ada interaktif. Budaya interaktif membutuhkan proses belajar mengajar yang berbeda karena pembelajaran tidak lagi bersifat pasif melainkan aktif. Pelajar dapat dengan leluasa berinteraksi dengan sesama pelajar maupun pakar, baik secara langsung maupun menggunakan perangkat internet. Yang kedua ada partisipasi. Dalam proses interaksi tersebut, si pelajar merupakan partisipan, bukan objek yang hanya menerima segala sesuatu tanpa kritik. Nah, yang ketiga ada diskursus. Dalam proses interaktif tersebut, si pelajar secara aktif mengadakan diskursus mengenai segala sesuatu yang ditemukannya dalam penggambaran di dunia maya. Dengan adanya perkembangan multimedia pembelajaran, bukan berarti interaksi tatap muka serta-merta ditinggalkan begitu saja. Betapapun majunya pendidikan di suatu masyarakat, interaksi tatap muka secara langsung antar pendidik dengan peserta didik itu tetap perlu dilakukan. Karena interaksi dalam pembelajaran tak ubahnya interaksi humanis antar manusia yang melibatkan berbagai nilai karakter atau values. Media apapun tidak dapat menggantikan peran manusiawi tersebut, melainkan hanya sebagai instrumen pengayaannya saja. Contoh perubahan sosial yang saya rasakan sendiri mulai dari SD
hingga sekarang di perguruan tinggi, yang pertama ada contoh ketika menduduki sekolah dasar, akses internet itu masih jarang banget dipakai. Jadi hanya orang-orang dari kalangan tertentu aja yang bakalan menggunakan internet. Yang kedua, ketika menduduki sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di SMP ini saya mulai aktif menggunakan internet serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan, misalnya mengerjakan tugas ataupun pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ada ketika menduduki jenjang sekolah menengah atas atau SMA, teknologi mulai mendominasi serta banyak digunakan oleh semua kalangan masyarakat, tua, muda, anak kecil, dewasa, semuanya pakai internet. Bahkan waktu saya ujian semester pun juga pakai aplikasi yang dibuat secara khusus untuk mengerjakan soal. Nah, yang keempat ada waktu di perguruan tinggi atau waktu sekarang. Nah, semuanya udah serba online. Kita bahkan mengirimkan tugas ke dosen itu via dari WhatsApp atau Telegram dan sebagainya. Bahkan tugas-tugas itu juga bisa dikumpulkan melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang memang dibuat khusus untuk mengumpulkan tugas. Selanjutnya, ada keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi, untuk mencapai keberhasilan di era literasi digital, menurut Burkhardt 2003 diperlukan sejumlah keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, ada Digital Age Literacy. A, yaitu Basic Literacy atau kemahiran bahasa, khususnya dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kan bahasa internasional, jadi dipakai di seluruh negara. Dan berhitung diperlukan untuk pekerjaan di mengembangkan pengetahuan di era digital. Yang kedua ada scientific literacy. Pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep dan proses ilmiah diperlukan untuk pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan sipil dan budaya, dan produktivitas ekonomi. Yang selanjutnya ada economy literacy. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah ekonomi, perubahan kondisi ekonomi, dan kebijakan publik. Yang selanjutnya ada technological literacy, yaitu pengetahuan tentang apa itu teknologi atau cara kerjanya, apa itu tujuannya teknologi, dan bagaimana penggunaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada visual literacy, yaitu kemampuan untuk menafsirkan atau menggunakan, menghargai, dan membuat gambar dan video dengan media konvensional dan maupun media abad 21 dengan cara berpikir yang maju untuk komunikasi, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. Selanjutnya ada information literacy. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi di berbagai media, mengenali kapan dibutuhkannya, mencari, mensintesis, dan menggunakan informasi secara efektif, serta menggunakan teknologi jaringan komunikasi dan sumber daya elektronik. Selanjutnya ada multicultural literacy, yaitu kemampuan memahami dan menghargai persamaan perbedaan dalam hal kebiasaan, nilai-nilai, dan keyakinan budaya sendiri maupun budaya orang lain atau budaya dari luar sana. Yang terakhir ada global awareness, yaitu pengakuan dan pemahaman tentang keterkaitan antar organisasi internasional, negara bangsa, entitas ekonomi publik dan swasta, kelompok sosial budaya, dan individu di seluruh dunia. Yang kedua, ada inventive thinking, yaitu kemampuan beradaptasi dan mengelola kompleksitas, pengarahan diri, rasa ingin tahu, kreativitas, dan keberanian mengambil resiko, serta pemikiran dan penalaran yang tinggi. Yang ketiga, ada effective communication, yaitu bekerja kelompok, kolaborasi, dan keterampilan interpersonal. Selanjutnya ada tanggung jawab personal, sosial, dan kemasyarakatan. Terus, yang terakhir ada komunikasi interaktif. Yang keempat, ada high productivity, yaitu kemampuan menentukan prioritas, perencanaan, dan pengelolaan hasil. Terus ada penggunaan peralatan secara efektif dan kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi.
Selanjutnya, ada peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial. Di sekolah, ada banyak jenis pendidikan karakter di era digital yang perlu dikembangkan lebih efektif melalui modifikasi pendekatan multimetode, strategi, maupun multimedia. Yaitu, yang pertama, ada modeling atau keteladanan. Yang kedua, ada habituating, yaitu pembiasaan. Yang ketiga, ada live in experiencing, yaitu pengalaman. Yang keempat, ada problem solving, hadap masalah dan pemecahannya. Yang kelima, ada values clarification atau klarifikasi nilai. Yang keenam, ada reflective thinking atau pemikiran reflektif. Yang ketujuh, ada critical thinking, berpikir kritis. Yang kedelapan, ada creative thinking, berpikir secara kreatif. Dan yang kesembilan, ada interaksi dialogis dan keterbukaan antar generasi. Yang kesepuluh, ada anti-spacing melalui tindakan prevensi. Dan yang terakhir, ada empowering, anti-spacing, dan emancipationis, yaitu ada keterlibatan generasi muda sebagai subjek dalam berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat. Jadi, itu adalah beberapa perubahan sosial dan pendidikan yang dapat aku sampaikan sama kalian semua. Semoga kalian ilmunya bertambah. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.